tanahku, hidupan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masjid di Tangerang Selatan. Para hadirin yang insya Allah akan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini juga kita menjadi PR yang sangat luar biasa ketika Fahmi Tamami ada di garda terdepan yang mengurusi soal takmirnya, soal pengurusnya, karena ini akan mencegah paham-paham radikalisme yang berkembang di masyarakat. Mohon maaf kalau ada lembaga yang hanya mengurusi masjid. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 111 SK garis miring Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia garis miring tahun 2021 tentang pengesahan pembentukan dan susunan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten masa khidmat 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang pimpinan pusat Fahmi Tamami bahwa Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten perlu dibentuknya Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan masa khidmat 2020-2021 sampai dengan 2020-2025, bahwa dalam rangka pembentukan Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan, maka kami Fahmi Tamami memberikan mandat kepada Ustaz Ahmad Firdaus Hakim dan Dr. Andes Ahmad Ghazali Mukti untuk menyusun personalia pengurus Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan. C. Bahwa Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan selanjutnya bertugas untuk membentuk Majelis Pimpinan Anak Cabang Fahmi Tamami sekota Tangerang Selatan. D. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia tentang pengesahan organisasi Fahmi Tamami dan susunan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan masa khidmat 2021-2025. Mengingat peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. B. Peraturan organisasi Fahmi Tamami tentang pembentukan pengurus memperhatikan menetapkan 1. Mengesahkan pembentukan susunan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten masa khidmat 2021 sampai dengan 2025 sebagaimana terlampir. Memberi amanat yang bertugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada pengurus Majelis Pimpinan Cabang Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten masa khidmat 2021 sampai dengan 2025 menjalankan organisasi sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan tanggal 13 Jumadil Akhir
1442 Hijriah. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Indonesia, Ketua Umum Bapak Raden Haji Muhammad Irama, Sekretaris Jenderal Bapak Haji Anas Kurdi MA. Susunan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten masa khidmat 2021-2025. Pembina Wali Kota Tangerang Selatan. Kedua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan, Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Penasehat, Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat. Kedua, Haji Mamat Suparman. Ketiga, Haji Muhammad Ramli MASE. Ketiga, Joko Nugroho. Ketua, Ustadz Haji Ahmad Firdaus Haqi. Wakil Ketua, Ustadz Yusran Husain Sarjana Agama. Wakil Ketua, Haji Oki Rudianto Sarjana Ilmu Politik Magister Sains. Sekretaris Dr. Randes A. Ghazali Mukti. Wakil Sekretaris Tarmizi Sarjana Ekonomi. Bendahara Haji Widodo Abdul Rahim. Wakil Bendahara Bahrudin. Departemen Dakwah dan Kriminologi Ustadz Firdaus Sarjana Agama. Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Ikhwan Kurnia Sarjana Hukum. Departemen Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Ustadz Abdul Jabbar Sarjana Agama. Departemen Organisasi dan Kaderisasi Dwi Haryanto Sarjana Agama. Departemen Informasi dan Kajian Strategis Ustadz Fauzi Hamzah Sarjana Teologi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ustadz Ahmad Nawawi Sarjana Agama. Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan Dr. Muhammad Mumin Toharif. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KAW Mujastiadi. Departemen Olahraga dan Seni Ustadz Encep Syarif Hidayatullah. Departemen Hubungan Masyarakat Junaidi Ahmad Sarjana Teologi. Ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Januari 2021 bertepatan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Indonesia, Ketua Umum Bapak Raden Haji Muhammad Irama, Sekretaris Haji Anas Kurdi MA. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melantik saudara-saudara selaku pengurus Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Indonesia cabang Kota Tangerang Selatan, dengan ini izinkan saya bertanya kepada bapak-bapak sekalian, apakah sudah siap saya lantik? Siap. Sudah siap saya lantik? Siap. Baik, kalau demikian mohon diikuti segala ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan amanah sebagai pengurus Fahmi Tamami dengan setulus-tulusnya, penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya tujuan dan cita-cita Fahmi Tamami, dan siap satu, melindungi masjid dan musholah dari intervensi dan pengambil alihan oleh sekelompok umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan umat Islam yang bukan kelompoknya. Dua, menjaga kemurnian pelaksanaan ibadah berhaluan
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber pada Madzhabul Arba'ah, Madzhabul Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Tiga, mengajak seluruh komponen umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan cara menghormati perbedaan atau khilafiyah yang bersifat furu'iyah. Keempat, berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan, menjunjung tinggi kemaslahatan umat, kesatuan bangsa dan negara. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sayyidul Arabi wal Ajam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Pamulang, Bapak Haji Mukrani MSI, yang saya hormati perwakilan Kementerian Departemen Agama Haji Usman Abdullah, yang saya hormati Ketua MPC Fahmi Tamani Tangsel yang baru saja dilantik, Ustaz Haji Ahmad Firdaus Haqqi, segenap anggota Fahmi Tamani MPC Tangerang, juga dari DPP saya ada di sini, ada Sekjen Kiai Haji Anas Kurdi, juga ada Sekwil DKI, Fahmi Tamani DKI, Kiai Haji Firdaus Turmozi, dan ada juga Pamfata Pengamanan Fahmi Tamani yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saat ini saya ingin menceritakan kronologi kenapa berdiri Fahmi Tamani. Jadi pada suatu hari saya sedang mengendarai mobil sendirian, jadi nggak pakai supir. Saya sedang berkendara sendiri. Tiba-tiba saya mendengar satu ceramah di radio. Begitu saya dengar ceramah, saya suka, saya putarlah sambil berkendara. Tiba-tiba saya sangat terkejut ketika dia mengatakan bahwa orang-orang NU itu kafir, orang-orang Muhammadiyah itu kafir, Imam Al-Ghazali kafir. Bahkan dinyatakan oleh dia bahwa Wali Songo pun kafir.
dan mereka halal darahnya. Bukan main terkejutnya saya. Ini Ustadz apa siapa yang bicara? Lalu pada suatu kesempatan lain, saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Jalan Pondok Jaya, Mampang Perapatan. Karena saya sering keliling Indonesia untuk kepentingan soneta dan ceramah, saya hampir jarang memberikan khutbah Jumat di masjid sendiri. Mendengar berita ini, saya pun akhirnya kalau masalah itu hari Kamis, besok gua khotib imam situ. Langsung disiapkan sana, saya khotib. Terkejutnya bukan main, karena seluruh pengurus Masjid Husnul Khotimah yang lama udah nggak ada. Semuanya sudah berganti. Saya tanya, kamu siapa? Saya bilang ini Bang Haji. Kamu siapa? Saya bilang ini Bang Haji. Yang lain kemana? Oh, mereka ada yang sakit dan sebagainya. Masya Allah, saya sadar bahwa Masjid Husnul Khotimah telah diambil alih oleh mereka. Jadi saya teleponlah Kiai Haji Hashim Muzadi Al-Maghfurullah, yang saat itu beliau sebagai Ketua Umum PBNU. Saya tanya kepada beliau, Kiai, ada nggak masjid-masjid NU yang diambil oleh Wahabi? Beliau mengatakan ada beberapa Bang Haji, di sana sini, sana sini. Lalu saya telepon Profesor Din Syamsuddin yang saat itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Saya telepon, Prof, ada nggak Masjid Muhammadiyah yang diambil alih oleh sekelompok orang Islam yang menambahkan ajaran Wahabi? Dia bilang bahkan ada satu sekolah dan rumah sakit kita diambil oleh mereka. Saya telepon lagi Tarmizi Tahir, Profesor. Saat itu beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Prof, ada mendengar keresahan umat yang selama ini adanya pengambil alihan kepengurusan masjid oleh sekelompok yang mengaku umat Islam ini? Ada Bang Haji? Saya dengar keresahan ini. Nah, kemudian kita ini sepakat mendirikan satu forum. Saya sendiri yang menamakan forum ini Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia. Yang kemudian para beliau menyerahkan saya sebagai ketua umum, karena saya sebagai, katakanlah, orang pertama menyadari ini dan berniat untuk mengantisipasi ini. Nah, inilah kronologis bahwa maka didirikanlah saat itu bertepatan dengan pada 10 Ramadan tahun 1428 Hijriah yang bertepatan dengan 22 September tahun 2007. Sudah berapa tahun itu? 14 tahun. Ya, 15 tahun Insya Allah menjelang. Nah, sampai saat ini Fahmi Tamami sudah berdiri di 34 provinsi. Sampai di Papua pun sudah ada Fahmi Tamami. Kemudian belakangan ini karena berbagai hal, tempoh hari ada Pilpres, kemudian ada Pilgub, kemudian ada lagi pandemi, maka ada beberapa pengurus yang meninggal dunia. Kemudian sekarang ini kita tengah mengadakan reorganisasi Fahmi Tamami, penyegaran kembali dan perluasan lebih lanjut kepada tingkat ADPC, MPC dan sebagainya. Adapun tujuan utamanya adalah sebagaimana tadi diutarakan dalam sumpah jabatan bahwa kita harus membentengi akidah umat Islam Indonesia, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berakidah
Al-Asy'ari Al-Maturidi, juga dalam koridor Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali, dengan menghormati berbagai macam furu'iyah, khilafiyah bersifat furu'iyah. Sejauh akidah kita, rukun Islam kita sama, maka rukun iman kita sama, itu saudara kita. Adapun hal-hal yang bersifat furu'iyah, seperti yang namanya di dalam sholat misalnya usolli dan gak usolli, kunut dan gak kunut, perbedakan rakaat tarawih. Kemudian dalam soal muamalah seperti yasinan gak yasinan, tahlilan gak tahlilan, maulid gak maulid. Ini hal-hal yang bersifat furu'iyah yang tidak boleh dipertajam sehingga menjadi perpecahan di kalangan umat. Justru kelompok mereka inilah yang mereka pertajam sehingga mereka mengkafirkan para pelaku maulid Nabi, para pelaku yang namanya tahlilan, yasinan dan sebagainya. Kalau saya membaca dalilnya ini kepanjangan, ini bukan tabligh akbar soalnya. Tapi yang pasti para ulama, masya Allah, pasti punya dalil-dalil. Itu semuanya dalam rangka ijtihad. Ijtihad itu apa? Artinya inovatif, menginisiasi situasi kondisi yang berkembang pada zamannya. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam, fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha." Barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah atau tradisi-tradisi yang positif di dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melaksanakan tradisi-tradisi negatif, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, tahlilan salahnya di mana? Maulid salahnya di mana? Yasinan malam Jumat salahnya di mana? Di dalam tahlilan, yasinan malam Jumat, maulidan, di sana ada pembacaan Al-Quran, diperintah apa enggak? Tempatnya ditentukan enggak? Ditentukan enggak tempatnya? Enggak. Asal jangan di toilet aja. Jadi di dalam hal-hal wajib dalam Islam ini, misalnya ada hal yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, nggak bisa berubah. Contoh haji, waktunya ditentukan di Arafah, tanggalnya 9 Dzulhijjah, tempatnya Arafah, nggak boleh berubah. Tempatnya, waktunya harus sama. Ente bikin haji misalnya bukan di Arafah, tapi di sini nih, di Gintung, tanggalnya 11 Januari, nggak sah. Jadi ada satu amalia, ada akidah yang wajibnya, wajib waktu dan tempatnya tidak berubah. Ada lagi yang waktunya ditetapkan, tempatnya tidak ditetapkan. Sholat misalnya, sholat waktu sudah ditetapkan. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri. Tegakkanlah sholat dari mulai terbit matahari sampai gelincir matahari sampai gelap malam. Nah, di gelincir matahari ada 2 sholat, zuhur sama asar. Malam ada 2 sholat, maghrib sama isya. Wa Qur'anal fajri, dan sholat subuh. Nah, ini waktunya ditetapkan, tempatnya ditentukan enggak? Enggak. Tempatnya boleh di kantor, di rumah, abdilahnya di masjid, abdolnya. Di pasar boleh, di sekolahan boleh, di kantor boleh, di sini boleh. Lain dengan haji tadi.
Begitu juga baca Al-Quran. Tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya. Ini berbeda dengan haji tadi. Kalau haji ditetapkan waktu dan tempat, baca Quran tidak ada waktu dan tempatnya, di mana saja, kapan saja. Jadi tahlilan itu karena bid'ah, maulid bid'ah, kemudian yasinan bid'ah. Dalilnya cuma satu, karena itu tidak dilakukan Nabi. Kita tidak mungkin tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi, nggak mungkin. Kalau Anda tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi, nggak boleh sekolah, nggak boleh kuliah. Nabi sekolah nggak? Nabi kuliah nggak? Yang sekolah kuliah bid'ah. Kalau mereka mengatakan tidak dilakukan Nabi, tanya aja mana larangannya. Ada larangan maulid, ada larangan tahlil, insya Allah nggak ada. Ada larangan baca Yasin malam Jumat, mau Al-Baqarahan, mau Ar-Rahmanan, mau Al-Imranan, mau Yasinan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Karena sedang melakukan tradisi-tradisi yang baik, yang membangun keimanan, yang membangun akhlak, dapat pahala. Kalau bicara soal bid'ah, waduh panjang ya. Al-Quranul Karim aja kitab khususnya itu bid'ah. Tarawih aja bentar lagi ini bid'ah. Nah kita pahmi tamami adalah satu, meluruskan hal-hal ini terutama dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan, agar tidak terjadi perang saudara seperti di Suriah. Kalau kelompok ini membesar, ente harus darah ente halal. Itu nanti di Suriah misalnya, di samping ada pesan-pesan politik lain di sana. Nah, jadi goal kita adalah bagaimana kita merekat ukhuwah Islamiyah lintas madhab, lintas ormas Islam, bahkan lintas parpol. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah pilih Allah, jangan bercerai-berai. Enggak ada ukhuwah Islamnya, enggak ada tuh sila ketiga. Persatuan Indonesia mustahil diwujudkan tanpa persatuan umat Islam. Nah, oleh karena itu fahmi tamami adalah terus terang mencegah berkembangnya paham-paham takfiri yang mengkafirkan sesama muslim, memusyrikkan sesama muslim. Ini sangat tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah dan mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Saya sepakat tadi dengan Ustaz Firdaus yang mengatakan bahwa kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam konteks bagaimana mengantisipasi gerakan-gerakan radikal, artinya gerakan-gerakan yang tidak kondusif untuk ukhuwah, tidak kondusif untuk persatuan, tidak kondusif untuk keamanan. Makanya saya sempat bikin lirik, saya beri judul Ukhuwah Islamiyah. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Betul. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama,
jangan terlalu mudah membid'ahkan. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Baca kuno dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. Yang gak benar, yang gak sembahyang. Yasinan dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulidan dan tak maulid, jangan masalahkan. Yang masalah yang gak beriman. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Pikirkanlah, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Allahumma bikra bitrik billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.